Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Akhirnya pagi ini saya buat lagi video tentang video sudut pandang ya, tentang lebih ke komentar-komentar saya sih terhadap hal-hal yang biasanya ini saya akan tulis di blog, tapi mungkin eh, untuk yang ini ya saya bikin dulu vlognya ya. Eh, Sebelumnya sebelum membuat video ini saya turut berbelasungkawa dengan tragedi kecelakaan di Subang ya, yang korbannya adalah siswa-siswi SMK Lingga Kencana Kota Depok, dan semoga mereka yang ditinggalkan diberi kesabaran serta para siswa-siswi mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Kita bacakan Al-Fatihah ya untuk mereka. Oke. eh Video ini mendadak saya bikin karena sepagi ini ya, saya membaca sebuah reels, melihat reels ya di Instagram tentang kebijakan PJ Gubernur Jawa Barat ya. Jadi sebenarnya dari beberapa hari lalu saya tidak ingin mengomentari eh, pro dan kontra terhadap study tour ya. Jadi setelah tragedi kecelakaan di Subang itu, dunia dunia maya lah langsung rame, terutama dengan komentar yang mengatakan tidak perlu ada study tour dan lain sebagainya. Intinya lebih ke sisi mengkritik kegiatan study tour, yang mana menurut saya sih lebih alangkah bijaknya jika saat itu para netizen itu ya lebih baik tidak berkomentar apapun dulu selain berbelasungkawa. Tapi ya kita tidak bisa me, mengontrol netizen ya dengan segala kemampuannya gitu. Sampai akhirnya bergulir lah kontroversi itu, apa perdebatan pro dan kontra tentang study tour itu ya, study tour. Tapi saya juga tidak ingin masuk ke dalam pro kontra tersebut gitu, karena sangat tidak etis lah intinya lah di tengah kabar duka ini. Justru saya menjadi tertarik berkomentar ketika melihat reaksi dari pemerintah setempat hingga tingkat provinsi ya, dengan mengeluarkan surat edaran. Eh, Secara kronologi yang sempat saya baca adalah bahwa KNKT merilis armada yang digunakan untuk tryout saat itu tidak layak ya. Kalau kita bisa lihat di berita, di banyak berita, itu sudah keluar, dan eh, pengemudi bus yang membawa siswa SMK Liga Bencana pun pada akhirnya kan, kalau saya tidak salah kemarin itu sudah ditersangkakan oleh kepolisian. Dan busnya itu juga bukan bus pariwisata itu kan. Kalau di berita itu dia bus dari luar daerah kemudian beroperasi di daerah, ya membawa siswa-siswi itu gitu. Jadi memang bukan bukan peruntukannya lainnya, dan secara kelayakan pun sudah tidak layak. Nah, itu kronologinya ya, sampai kemudian akhirnya saya hari ini baru tahu kalau ada berita, dan ini kalau di portal berita itu beritanya sudah keluar dari 3 hari yang lalu. Di portal berita itu dituliskan bahwa PJ Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran untuk study tour hanya diboleh atau tidak boleh keluar kota. Study tournya itulah kurang lebih seperti itu. Kemudian
ditanggapi tentunya oleh beberapa kepala daerah, khususnya kepala daerah Kota Depok yang memang dalam hal ini adalah pemegang otoritas di wilayah di mana SMK Lingga Kencana ini beroperasi atau operasionalnya ada gitu lah ya. Nah, eh, ini menjadi menarik buat saya untuk komentari adalah kebijakan pemerintah Jawa Barat yang melarang study tour keluar kota gitu. Yang saya juga belum baca, belum dapat ya logikanya tuh apa sebenarnya, karena saya cari di berita itu ya tidak menemukan surat edarannya gitu. Mungkin eh, saya harus nyari lebih jauh lah ya. Tapi kemudian saya dapat surat edaran Wali Kota Depok ya. Salah satu poinnya adalah, atau kita baca poin per poinnya. Pertama, kegiatan study tour satuan pendidikan dihimbau untuk dilaksanakan di dalam kota, di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal yang ditunjukkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerjasama studi tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat dibatalkan. Poin pertama. Jadi sesuai dengan arahan PJ Gubernur mungkin ya. Yang kedua, kegiatan study tour harus memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan terkait kelayakan teknis kendaraan. 3. Pihak satuan pendidikan negeri atau swasta yang akan menyelenggarakan study tour agar berkoordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan Kepolisian. Surat pemberitahuan dimaksud agar diajukan paling lambat 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan dilengkapi surat izin dari Kepala Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang bersangkutan, daftar lengkap nama-nama peserta dan panitia, manifest mungkin ini ya, manifest penumpangnya, jadwal keberangkatan dan kepulangan tempat tujuan, surat keterangan kendaraan layak pakai dan layak jalan dari Dinas Perhubungan, tersedianya jaminan asuransi untuk peserta study tour, serta pernyataan kompensasi dari pihak penyelenggara layanan study tour apabila terjadi kendala teknis. Sampai pada poin ini maka saya kemudian menjadi heran gitu ya. Jadi kenapa harus sekolah yang kemudian menyiapkan dokumen-dokumen tersebut? Oke lah, ini kemudian kita bilang sebagai bagian antisipasi. Tapi ketika sekolah harus mendapatkan atau memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan ya, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Ini buat saya kemudian sangat aneh. Jadi kenapa harus sekolah gitu yang harus eh, mengurus urusan transportasi gitu ini ya. Jadi kalau kejadian Subang ini kita ulas, kita benar-benar bedah gitu kan, maka kita akan ketemu pada masalah di mana ada uji kir yang tidak dilakukan, ada kelayakan kendaraan, ada kendaraan yang beroperasi tapi tidak dilakukan dengan tepat. Ada kemudian misalkan kita bilang saja oknum-oknum nakal, pelaku pariwisata yang tidak memenuhi syarat sehingga bisa menyebabkan kecelakaan pada konsumen, yang mana sekolah ataupun siapapun, rombongan apapun yang melakukan studi tour atau melakukan ziarah wisata atau wisata ziarah ataupun wisata lainnya itu rugi gitu. Jadi seharusnya yang kemudian dibenahi adalah bukan konsumennya dong, menurut saya ya. Jadi bukan, karena kalau secara logika bisnis ke bisnisnya, sekolah menghubungi pihak ketiga yang mana dalam hal ini adalah travel atau pihak lain lah, pihak kedua atau pihak ketiga yang mana ini adalah agen perjalanan, dengan mengeluarkan sekian biaya dan tentunya
sekolah juga tidak apa ya, tidak ingin rugi lah istilahnya seperti itu ya, ataupun rombongan apapun lah dalam melakukan studi wisata, wisata, baik itu wisata ziarah ataupun wisata lainnya, tentu tidak ingin rugi dan tentu tidak ingin terjadi kecelakaan. Tapi ketika ada misalkan pihak pelaku agen perjalanan yang memberikan harga yang sangat miring tapi dengan kualitas yang tidak terkontrol, kemana sekolah harus verifikasi? Seharusnya yang membuat database itu adalah stakeholder yang menangani pariwisataan. Sama seperti eh, kenapa bus itu bisa beroperasi bahkan sampai keluar daerah gitu. Padahal bus tersebut tidak layak jalan. Jadi jangan kemudian kita salahkan study tournya gitu, atau sekolahnya bahkan gitu ya, atau bahkan malah gurunya, atau sampai saya pernah membaca itu di Instagram, study tour itu dijadikan ajang bisnis bagi sekolah gitu. Saya sih agak heran juga ya di mana letak bisnisnya gitu. Tapi kan memang kerjasamanya bisnis to bisnis ya. Kita kan sekolah menyewa, membayar agen perjalanan sebagai pelaku bisnis perjalanan. Artinya ya itu kan kegiatan bisnis gitu, tapi bukan tidak menguntungkan sekolah juga, toh dibayarkan kepada agen travel. Nah, kurang kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak mau membahas pro kontra itunya. Yang saya bahas adalah eh, bagaimana cara pemerintah kita membuat satu aturan yang kali ini mengganggu buat saya ya. Cukup tidak nyaman lah dengan membaca eh, surat-surat atau surat edaran yang saya dapatkan gitu. Ini cukup menggambarkan bagaimana bangsa kita, atau bagaimana orang-orang kita, atau bagaimana pejabat-pejabat kita eh, menyelesaikan satu masalah, problem solving. Saya selalu sering di sekolah di tempat saya mengajar itu mengatakan bahwa anak-anak kita itu butuh belajar problem solving yang tepat, yang benar gitu. Itu yang tidak didapatkan di banyak bangku sekolah sebenarnya. Dan pada akhirnya pada kejadian ini gitu ya, saya kembali melihat bahwa memang dari kalangan masyarakat manapun, dari lapisan masyarakat manapun, sepertinya memang Indonesia krisis kemampuan problem solving ataupun critical thinking ya. Ya pada akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kita tidak bisa melihat akar masalah dan menyelesaikan masalah. Yang kita pangkas adalah ujung masalahnya, bukan akar masalahnya gitu ya. Cara pandang masyarakat kita adalah cara pandang yang shortcut, cara pandang yang jalan pintas, tidak mau ribet gitu ya, tidak mau berpikir lebih dalam gitu. Yang mereka ambil rata-rata adalah shortcut atau jalan pintas. Nah, terakhir saya tutup dengan sebuah kalimat yang pernah saya tulis di media sosial saya, bahwa orang Indonesia punya kebiasaan telat gitu ya. Cuman untuk mengatasi kebiasaan telat itu, orang Indonesia tidak merubah dirinya untuk menjadi terbiasa tepat waktu, tapi mempercepat atau memperlambat jamnya supaya dia bisa tepat waktu. Padahal dia sendiri yang memanipulasi waktu. Padahal dia juga yang memiliki kebiasaan buruk. Namun yang disuruh berubah adalah orang lain atau lingkungannya. Itulah tipikal masyarakat kita. Semoga semua ini membawa perubahan yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.